Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelum memulai, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, nama saya Sylvia Auliaika Putri dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menyampaikan tentang karya tulis ilmiah. Apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Tujuan karya tulis ilmiah antara lain: 1. Sebagai wahana untuk menuangkan ide secara tersurat yang disusun secara sistematis. 2. Sebagai wahana transformasi pengetahuan antara lembaga pendidikan dan masyarakat. 3. Melatih berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Adapun ciri-ciri karya tulis ilmiah: 1. Reproduktif, artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. 2. Tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. 3. Tidak emotif, artinya karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. 4. Menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. 6. Bersifat dekoratif, artinya penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. 7. Terdapat kohesi, artinya karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat straightforward, maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. 8. Bersifat objektif, karya ilmiah harus bersifat objektif. 9. Menggunakan kalimat efektif, dan penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Struktur karya tulis ilmiah: 1. Judul. 2. Pendahuluan. 3. Kerangka teoritis. 4. Metodologi penelitian. 5. Pembahasan. 6. Simpulan dan saran. Jenis-jenis karya ilmiah. 1. Makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang mengutarakan suatu masalah dan pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris sampai objektif. Skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis menurut pendapat orang lain dan diri sendiri. Kertas kerja. Kertas kerja hampir sama dengan makalah, namun penjabaran untuk kertas kerja lebih mendetail daripada makalah. Tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Fungsi karya ilmiah antara lain: fungsi yang pertama yaitu untuk pendidikan, di mana dengan menulis karya ilmiah akan memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi penulisnya, karena penulis akan mampu berpikir menulis dan mempertanggungjawabkan hasil dari penelitiannya. Berikutnya yang kedua, yaitu untuk dunia penelitian, maksudnya karya ilmiah yang ditulis dengan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan berguna juga bagi seorang peneliti untuk mempraktikkan prosedur ilmiahnya. Sebagai fungsi fungsional, fungsi ini maksudnya karya tulis ilmiah dapat berguna sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan, sebagai bahan pustaka untuk kepentingan disiplin ilmu tertentu.
Adapun fungsi lainnya bagi karya tulis ilmiah misalnya yaitu untuk suatu penjelasan. Maksudnya karya tulis ilmiah dapat menjelaskan hal-hal yang sebelumnya belum diketahui pembaca. Misal, seperti hal-hal yang belum jelas dan tidak pasti, sehingga menjadi jelas dan pasti kebenarannya. Untuk prediksi, suatu karya tulis ilmiah, hasil penelitian dapat menjadi prediksi mengenai suatu hal yang belum terjadi, sehingga kejadian tersebut bisa diantisipasi atau bisa dicegah. Untuk kontrol, karya tulis ilmiah berguna juga untuk melakukan kontrol terhadap benar atau tidaknya suatu pernyataan mengenai permasalahan. Kesimpulan, agar lebih mudah dalam penyusunan karya ilmiah, sebaiknya lakukanlah riset serta pengujian data lebih awal. Nantinya, data tersebut akan sangat berguna untuk penulisan pada sebuah karya ilmiah. Karya ilmiah ini sangat bermanfaat untuk menguji ketelitian dan pemahaman Anda mengenai materi yang dibuat. Sekian materi karya tulis ilmiah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.